Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa bahagia Allah. Iya, mantap sekali ya. Jadi alhamdulillah dipersiapkan untuk doa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Berdoa di dalam hati, mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk Abdallah. Berdoa sudah. Selanjutnya, Ibu sudah membagikan link kehadiran. Silakan kalian cek daftar hadir ya. Boleh juga nanti Ibu sebutkan. Abdallah ada? Hadir, Bu. Arleta? Hadir, Bu. Nadia? Biar tambah semangat kalian menyanyikan lirik lagu ya. Ini lirik lagu profil Pemuda Pancasila sesuai dengan kurikulum kita, yaitu kurikulum Merdeka. Hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Pancasila beriman dan berakhlak pada Tuhannya, berakhlak mulia, berdiri rakyat mandiri. Selanjutnya Ibu akan mengecek kerapihan kalian, walaupun ini di daring, tapi baju sama posisi tempat duduk kalian harus rapi ya. Sama HP-nya juga posisinya diperbaiki. Sudah semua? Ya, terima kasih semuanya. Selanjutnya, Ibu akan menanyakan materi sebelumnya. Masih ingat tidak materi sebelumnya itu apa? Ya, hebat sekali Abdallah Raisen. Apa Abdallah? Yaitu pengertian dari teks cerita pendek, ada pembedaan teks cerita pendek dan ciri-ciri cerita pendek, Bu. Iya, tepat sekali ya. Nih, materi minggu yang lalu Ibu sudah menerangkan tentang definisi cerita pendek. Ya, definisinya kemarin Ibu sudah menerangkan 3 ya. Ada dari Burhan Nurjantoro, HB Yasin, dan JS Badudu. Ini ada 5 langkahnya. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, nanti selain Ibu menilai pengetahuan dan keterampilan, Ibu juga akan menilai sikap kalian. Ada 5 hal yang akan Ibu nilai. Ada 3 manfaat yang akan kalian ambil dalam pembelajaran pada hari ini. Tentunya yang pertama itu kalian bisa mengetahui unsur intrinsik dan ekstrinsik di dalam cerita pendek. Yang kedua, kalian juga bisa menjadi seorang penulis fiksi ya. Dan yang terakhir tentunya nih, kalian juga bisa menghasilkan uang. Melalui ini ada KD-nya ya, kompetensi dasar 3.5. Mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Kalian dengarkan dan simak baik-baik contoh video teks cerita pendek. Pada suatu waktu, hiduplah seorang anak yang rajin belajar. Mogu namanya. Ada, Bu. Usianya 7 tahun. Sehari-hari ia berladang juga mencari kayu bakar di hutan. Hidupnya sebatang kara. Mogu amat rajin membaca. Semua buku habis dilahapnya. Ia rindu akan pengetahuan. Suatu hari, ia tersesat di hutan. Hari sudah gelap. Akhirnya, Mogu memutuskan untuk bermalam di hutan. Ia bersandar di pohon dan jatuh tertidur. Mula-mula ia berpikir, itu hanya mimpi. Namun, di saat ia terbangun, suara itu masih memanggilnya. Iya, sudah selesai ya. Ya,
Ibu akan memberikan pertanyaan ya. Ini ada 2 pertanyaan ya mengenai video yang tadi kalian simak dan tonton. Yang pertama, apa saja unsur intrinsik dari teks cerita pendek? Yang kedua, apa saja unsur ekstrinsik dari teks cerita pendek? Ayo, siapa yang mau menyebutkan? Hanya mendata dulu, belum menganalisis. Apa itu tema? Tema itu gagasan utama yang menjadi dasar cerita jalannya cerita pendek. Atau bisa juga dinamakan dengan tema itu adalah inti cerita ya. Makanya Ibu ini menjelaskan bahwa tema dengan judul itu berbeda. Yang kedua, ada alur. Yang terakhir, ada amanat ya. Amanat ini pesan moral yang disisipkan pengarang dalam cerita pendek supaya pembaca dapat menyerap pesan di dalamnya. Selanjutnya, unsur ekstrinsik itu kebalikannya ya. Kalau unsur ekstrinsik, jadi unsur yang terdapat di luar dari cerita pendek tersebut. Ya, sekarang Ibu akan bagi kelompok, tapi sebelum itu, ini ya, LKPD-nya sudah Ibu share di WA Group. Nanti kalian bersama kelompoknya mengerjakan tugas tersebut. Hanya ada 2 ya. Yang pertama kalian menganalisis unsur intrinsik. Yang kedua kalian menganalisis unsur ekstrinsik. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada? Tidak ada. Semua? Paham. Nanti nanti ada room 1, room 2, dan room 3. Ya, Ibu ulangi lagi ya. Kelompok 1 ada Abdallah, Arleta, Nadia, dan Auladi. Ya. Lalu kelompok 2 ada Gilang, Arta, Nabila, dan Aurora. Sedangkan kelompok 3 ada Aida, Sasha, Cantika, dan Mahesa. Ya, sudah semua ya. Ya, silakan join. Ya, sudah join semua ya. Iya, assalamualaikum kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Room ya. Sudah, Bu. Ya, sudah masuk semua ke breakout room, Zoom. Ada Abdallah, Auladi, dan Nadia. Ya, silahkan kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing LKPD yang sudah Ibu share di grup WA. Ya, sudah. Ya, waktunya hanya 10 menit. Siap? Assalamualaikum kelompok 2. Waalaikumsalam. Iya, ini kelompok room 2 ya. Iya. Sudah diskusinya? Sudah. Iya. Ibu kasih waktu 10 menit cukup? Cukup. Ya, kalian diskusikan. Ketuanya siapa kelompok 2? Arta, Bu. Iya. Nanti kalian akan presentasi ya ketua kelompoknya ya di Zoom utama. Siap Arta? Siap, Bu. Yang lainnya siap? Siap, Bu. Ya, Ibu akan ke kelompok 3 ya. Ayo, keluar dari breakout room. Kelompok 1, 2, dan 3. Ya, sudah semua ya? Ya. Kita berada di gimit utama ya. Silakan kalian presentasikan hasil diskusi tadi kalian di breakout room-nya masing-masing. Ya, kelompok 1 Abdallah. Ya, Bu. Silakan kelompok 2 dan 3 mengomentari ya. Silakan Abdallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok tadi kami. Yang pertama itu ada unsur intrinsik. Yang terkandung dalam unsur intrinsik A, yaitu tema. Temanya ilmu pengetahuan. Yang kedua, alur atau plot. Alurnya maju dalam cerita ilmu pengetahuan dan pohon anak rajin dan ilmu pengetahuan. Itu menceritakan Mogu dari lahir sampai menjadi raja. Yang ketiga ada latar setting. Latar setting terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat. Latar tempatnya di dalam hutan dan kerajaan. Yang kedua latar waktu, waktunya siang hari dan malam hari. Dan ada latar suasana, yaitu seru, tegang, dan kesal. Yang keempat ada penokohan. Penokohan Mogu memiliki sifat protagonis, Tule tritagonis, Tule sebagai penengah, Raja protagonis memiliki sifat baik hati, pengertian, dan Munda antagonis. Ya, silakan kelompok 2 menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1 yang dibacakan oleh Abdallah. Ayo kelompok 2. Dari presentasi kelompok 1 yang berbeda dengan kelompok 2 yaitu sudut pandang. Kalau menurut kelompok 2, sudut pandang dari cerpen tersebut adalah orang kedua karena menggunakan nama orang yang menunjukkan dia. Iya, kelompok 3 ada yang mau menanggapi dari kelompok 1? Sama semua, Bu. Ya, lalu ada selain raja ada juga pejabat Monda ya. Itu Monda itu sombong dan iri. Ya. Lalu latarnya ada latar tempat di ladang, hutan dan kerajaan. Sedangkan latar waktunya pada masa penjajahan ya. Suasananya menegangkan ya, seperti itu. Lalu amanatnya itu kita harus rajin belajar dan mengamalkan ilmu pengetahuan untuk kebaikan ya. Sedangkan unsur ekstrinsiknya tadi sudah bagus sekali kalian tentang latar belakang pengarang ya. Lalu di sini nilai-nilainya juga ada nilai kehidupannya, ada kejujuran ya. Lalu pendidikan dan moral seperti itu ya. Nih, tentang kesimpulannya ya. Selanjutnya setelah menyimpulkan ya, di sini untuk penguatan ya, untuk penguatan materi ini Ibu akan memberikan evaluasi akhir berupa refleksi. Nanti Ibu akan bagikan linknya di grup WA. Nanti kalian lihat di grup WA ya. Ini ya seperti ini ya. Refleksinya tes evaluasi akhir. Kalian tulis email, jawaban, nama. Ya, refleksinya ada 2 ya. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Lalu yang kedua, materi apa saja yang kalian pelajari hari ini ya. Nanti kalian isi di grup WA-nya masing-masing ya. Dan ini individu bukan kelompok. Bisa dipahami? Setelah mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk hari ini ya. Silakan kalian keluar dari Zoom-nya masing-masing.